Satunya adalah mahasiswa di bidang robotik di salah satu uni di Polandia dan juga sebagai digital ambassador-nya NAVA. NAVA ini adalah salah satu agensinya untuk Polandia memasarkan pendidikannya ke luar negeri seperti itu. Dan salah satu tamu undangan kita salah satunya adalah salah satu kaprodi di bidang akuntansi, ya mungkin teman-teman juga rekan-rekan juga sudah tahu, yaitu Pak Eri Aksandi sebagai kaprodi akuntansi di HMT. Oke, kita langsung saja untuk tamu kita yang pertama dengan Mas Jeffrey. Gimana Mas Jeffrey, sudah hadir? Sudah bisa mendengar Mas Jeffrey? Hadir di sini, hadir. Halo, selamat pagi semua, selamat siang. Ya, ini dari Mas Jeffrey. Bisa dijelaskan Mas Jeffrey, ini Mas Jeffrey ingin menjelaskan sedikit terkait perkuliahan kondisi pandemik yang ada di Polandia, situasi terkini. Silahkan Mas Jeffrey. Oke, kalau kita mulai semuanya, selamat pagi waktu Polandia dan mungkin selamat siang pada teman-teman semua. Selamat siang juga buat Pak Hari Eksandi. Siang, Kak. Situasi terkini di Polandia, memang untuk studi, kita semua sudah melancarkan studi secara online, secara keseluruhan, dan memang sejauh ini belum ada pemberitahuan resmi lagi apakah kita akan kembali ke kampus ini atau akan diselesaikan dengan metode online. Sejauh ini hampir semua kegiatan perkuliahan yang memungkinkan dilaksanakan secara online melalui platform-platform yang sudah disediakan oleh kampus. Mungkin kalau situasi studi sejauh ini sih begitu. Terima kasih Mas Jeffrey. Nah, sekarang kita agar lebih komparatif untuk dari Pak Eri Aksandi sendiri, ini bagaimana perkuliahan di Indonesia, salah satunya di UMT gitu Pak, di situasi kondisi pandemik seperti ini. Baik, terima kasih. Bisa didengar? Iya Pak, masuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman yang di Polandia ya. Jam berapa di sana? Jam 8 ya? Jam 8 Pak ya. Jam 8. Durasi puasa berapa jam di sana? Kurang lebih 17 Pak. 17 sampai 18 ya. 17. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa untuk teman-teman di Polandia yang menjalankan ibadah puasa. Yang lebih utama semoga sehat selalu ya di sana ya, jaga diri ya Polandia karena kita jauh dari keluarga kan ya. Selamat siang buat teman-teman mahasiswa-mahasiswi Prodi Akuntansi ya. Siang Pak. Ya, langsung saja ya saya menjelaskan perkuliahan pasca ditetapkannya pandemi COVID-19 di Indonesia. Memang agak telat mungkin ya, kalau di Indonesia ditetapkan pandemi COVID-19 ini di akhir Maret ya, akhir Maret gitu ya, baru ditetapkan yang namanya PSBB, sehingga hal ini memaksa seluruh kampus yang ada di Indonesia, khususnya Universitas Muhammadiyah Tangerang, untuk mengkondisikan hal ini, di mana proses perkuliahan yang tadinya proses secara tatap muka, maka diberlakukannya sistem perkuliahan online. Dan ini pun, perkuliahan online ini pun memang menemui banyak kendala, ya. Karena sebelumnya kita masih sangat asing yang namanya perkuliahan online. Mungkin hanya 1-2 dosen saja ya sebelum pandemi ini menjalankan perkuliahan online, dan itu pun menggunakan platform yang belum interaksi secara tatap muka. Paling platform online itu ya contoh seperti Edmodo gitu ya. Kalau di Indonesia itu sebelumnya banyak menggunakan Edmodo yang tidak ada proses pembelajaran secara tatap muka. Tapi karena adanya COVID-19 ini, maka
muncullah platform baru yang namanya Zoom Meeting. Dan Zoom Meeting ini memang menawarkan hal-hal yang menarik dalam proses pembelajaran jarak jauh. Akan tetapi hal ini pun memiliki masalah baru, yaitu terkendalanya satu jaringan, karena di Indonesia itu jaringan di setiap daerah belum stabil secara keseluruhan, hanya di pusat-pusat kota saja yang koneksi sinyalnya stabil. Mungkin berbeda dengan Polandia ya, yang sudah jaringannya stabil. Tapi di Indonesia masih ada gangguan dari segi sinyal, itu satu. Terus kedua, masalah kuota. Nah, masalah kuota ini, penggunaan Zoom ini memang agak mengambil kuota yang besar sepertinya. Karena berdasarkan pengalaman saya dan juga dosen-dosen lain, ketika melakukan proses pembelajaran online dengan Zoom, maka banyak mahasiswa bukan satu tadi sinyal ya. Dan yang kedua adalah kuota yang mereka miliki cepat habis. Karena kemampuan mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, itu memang berbeda-beda dari segi kemampuan ekonominya. Itu kendalanya di kita perkuliahan pasca kejadian pandemi ini seperti itu, Mas Zulkifli. Mungkin terus itu saja dari untuk ini Pak, memasuki untuk interaktif kegiatan perkuliahan, apakah masih sangat interaktif dan bagaimana antusias para mahasiswanya gitu Pak menghadapi PSBB yang dengan berefek kepada perkuliahan online? Oke, menghadapi PSBB, mahasiswa pada dasarnya interaktif ya, mengikuti segala instruksi yang diberikan, perkuliahan berjalan dengan sebagaimana mestinya, walaupun ada kendala-kendala yang tadi saya jelaskan ya. Jadi intinya kondisi yang seperti ini jangan membuat kita jadi serba terbelenggu gitu loh. Kalau saya kemarin memakai Zoom, tapi juga saya pakai Edmodo dalam pengumpulan tugas, dan saya memakai meminta mahasiswa merekam apa yang sudah mereka pahami, mereview ulang gitu loh dari materi yang saya sampaikan, lalu diupload ke YouTube. Nah, dari situ saya bisa menilai apakah materi yang saya berikan itu bisa mereka pahami atau tidak dengan cara mereka menjelaskan kembali atau mereview apa materi yang sudah dibahas. Itu kalau di saya khususnya ya. Oke, terima kasih Pak Arik. Teman-teman yang baru bergabung, sekali lagi kami menjelaskan di sini sedang ada sharing session antara kami yang mahasiswa di Polandia dengan juga Pak Ari Eksandi sebagai Kaprodi Akuntansi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang gitu. Di sini juga telah hadir dua narasumber kita, salah satu mahasiswa akuntansi di Uni Polandia dan juga salah satunya adalah digital ambassador-nya Nafa. Mungkin teman-teman sudah kenal tadi Mas Jeffrey. Nah, ini kita masuk ke Mas Iqbal nih. Mas Iqbal, gimana kondisi terkini? Tolong jelaskan perkuliahan yang Mas Iqbal alami dan kendala-kendalanya seperti itu, Mas Iqbal. Oke, pertama-tama Assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman yang di Indonesia. Pak Ari Eksandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya semoga kita tetap sehat di pandemi kayak gini, tetap terhindar dari virus inilah. Karena ini juga jadi musibah buat, kalau saya bilang buat semuanya nih, buat perekonomian, pendidikan, semuanya kena dampaknya dari sini. Saya untuk teman-teman di Polandia sendiri mungkin tadi udah dijelasin ya kalau gimana efek perkuliahan di sana tuh benar-benar berubah pandemi ini. Sama hal yang sama sebenarnya kejadian di Portugal juga, karena kebetulan saya pas pandemi ini muncul, saya itu pas pindah ke Portugal. Saya tinggal di Portugal, pemerintah menetapkan untuk state of emergency. Jadi langsung di-declare tuh. Jadi lockdown, orang yang keluar rumah kena fine, dan boleh keluar rumah ke supermarket, tempat perbelanjaan.
dan benar-benar semuanya berubah, kampus tutup, kita lebih banyak project. Jadi basically sebenarnya saya pikir sama ya, sistem perkuliahan di sini selama pandemi, khususnya buat anak-anak akuntansi. Kalau anak-anak akuntansi di sini yang awalnya kita lebih ke assessment, kalau misalnya kita bilang assessment ya, assessment di kelas itu berubah jadi lebih ke pergantian project. Jadi kita dikasih project untuk project investment atau project apapun itu, lebih banyak meeting di Zoom juga gitu. Jadi selama pandemi, hal yang kita alamin sih itu buat perkuliahan, projectnya lebih banyak. Terus kurang lebihnya itu sih basically hampir sama sih. Semuanya meetingnya di Zoom. Kesusahannya kita lebih susah sekarang buat deket sama dosen karena kadang-kadang koneksi juga nggak lancar bahkan dibandingin sama Poland, Portugal tuh koneksinya lebih jelek gitu. Portugal lebih jelek. Jadi kadang harus putus, apalagi Zoom kan cuma bisa 40 menit lebih kan. Jadi setiap saat kita harus masuk lagi. Jadi lebih kayak gitu sih. Jadi terkendalanya sih di bagian learning progress-nya dari student buat belajar dari yang biasanya kita di kelas, kita lebih cepat nangkep dibandingin sama Zoom tuh kita lebih lambat sih. Itu aja sih kalau di sini. Dari Mas Iqbal sendiri ketika mengalami masa pandemi ini, apakah outputannya itu tercapai atau nggak outputan dari silabus atau pelajaran dari perkuliahan tersebut? Menurut Mas Iqbal seperti apa? Alhamdulillah sih tercapai ya, walaupun agak lambat, cuman tercapai. Karena jujur akuntansi itu kan buat pelajaran akuntansi itu kan gak cuma semata-mata teori ya. Di akuntansi itu kan perlu namanya praktek. Apalagi kayak misalnya saya dulu pelajarin akuntansi di Indonesia, waktu masih S1, itu kebanyakan harus praktek. Praktek gimana kita laporan keuangan, gimana kita nyari meriksa laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan di bursa efek atau gimana. Jadi kayak di sini itu setelah pandemi itu jadi kesusahan karena kurangnya dari praktek. Jadi selama pandemi ini yang kita dapat cuman teori gitu. Itu sih. Jadi silabusnya tuh tercapai. Tapi balik lagi kita harus self learning lagi gitu loh. Karena kita terima teori ya kita berusaha cari lagi buat gimana sih prakteknya di dunia di laporan keuangannya gitu. Itu sih. Oke, terima kasih Mas Iqbal atas penjelasannya. Ini sekarang kita balik ke bidang akuntansi nih Pak. Untuk Pak Ari Asandi sendiri ini kita mengundang Bapak nih karena expert di bidang akuntansi. Tolong bisa jelaskan sendiri Pak, akuntansi secara umum gitu. Ya, akuntansi secara umum ya. Iya. Gambaran akuntansi itu sebenarnya kan produk akhirnya laporan keuangan ya. Nah, laporan keuangan ini kan yang nantinya menggambarkan kinerja perusahaan, gitu ya. Kinerja itu bisa diukur dari perolehan laba yang didapat atau utang yang dimiliki oleh perusahaan. Itu kalau perusahaan-perusahaan manufaktur, jasa gitu kan. Atau untuk perusahaan-perusahaan perbankan misalkan, kinerja itu bisa diukur dari jumlah kredit macetnya, misalkan kan seperti itu. Nah, akuntansi yang menjadi sebuah produk atau alat bagi perusahaan yang nantinya bisa memberikan gambaran kinerja perusahaan tersebut. Itu kalau menurut saya gambaran akuntansi secara umum ya, intinya akuntansi itu adalah alat yang bisa dijadikan propaganda mungkin ya, kalau saya nyebutnya propaganda kepada para stakeholder, shareholder, dan segala pemangku kepentingan ya untuk meningkatkan reputasi perusahaan itu sendiri. Kalau menurut saya akuntansi secara umum. Itu Mas Jul. Oke, terima kasih penjelasannya Pak Arik. Jadi ketika
ketika jadi bidang akuntansi ini sangat penting ya Pak Ari untuk salah satu perusahaan atau dalam mengasesor benar bagaimana laba dan bagaimana keuangan dari sebuah perusahaan tersebut gitu. Kita bisa komparasi dari Mas Iqbal sendiri, bisa jelaskan apa sih bedanya Mas Iqbal ketika studi di akuntansi di Indonesia dengan Mas Iqbal sekarang studi di luar negeri gitu, salah satunya Poland dan Portugal. Kalau saya bilang komparasi ya, kalau misalnya dibilangin komparasi, banyak banget sih sebenarnya. To be honest-nya sih itu, jadi waktu saya studi akuntansi di Indonesia, waktu itu saya masih ingat tuh, waktu di Indonesia, sistem akuntansi di Indonesia itu baru mau mengadopsi sistem IFRS. Jadi waktu itu Indonesia masih pakai GAAP, waktu itu masih ingat saya masih pakai GAAP, IAS, PSAK kalau nggak salah ya. PSAK, IAI baru mau mengaplikasikan IFRS. Jadi salah satu momen benefitnya waktu saya belajar akuntansi di luar negeri, saya benar-benar mendalami IFRS karena most country in Europe itu make sistem IFRS gitu. Apalagi Polandia sendiri dia pakai IFRS. Dan ketika saya mengkomparasi sama di Indonesia, ternyata di sistem akuntansi di Indonesia di setiap negara kan beda-beda ya, tergantung dari naik turunnya perekonomian di suatu negara, tergantung dari tingkat perekonomiannya mereka, dia yang mana lebih menguntungkan gitu. Yang kedua tergantung dari sistem politik di negaranya dia, kayak di Inggris umpamanya di Inggris dia pakai common law gitu kan, di Amerika dia pakai GAAP, atau di Europe dia pakai IFRS. Jadi salah satu poin positifnya buat belajar akuntansi di luar negeri, benar-benar lebih mendalami sih, apalagi pada pas momen saya itu juga lebih penting karena di Indonesia baru mengadopsi IFRS. Ketika saya pindah ke Europe, saya benar-benar mendalami banget nih IFRS gitu loh. Di Poland sendiri kan mengadopsi IFRS, walaupun dia punya sistem akuntansi sendiri, saya lupa namanya. Itu karena jadi itu sih, jadi lebih mendalami sistemnya sih. Gitu. Ada perbedaan signifikan nggak Mas Iqbal antara beberapa sistem tersebut? Sebenarnya sih nggak ada perbedaan signifikan sih. GAAP sama IFRS itu basically sama, cuman bedanya ketika keuangannya yang beda gitu. Jadi waktu di Indonesia saya masih pelajarin GAAP itu dia contohnya nih ya, di laporan keuangan itu aset di GAAP itu nggak dijabarkan. Kalau di IFRS itu lebih dijabarkan gitu, kayak non current dan current asset gitu. Jadi lebih itu sih, lebih bedanya sih perubahan laporan keuangan yang dulu saya pelajarin itu ketika saya sampai di Eropa harus saya rubah lagi, harus terbiasa dengan peraturan yang baru gitu. Itu sih komparasinya sih itu. Atau misalnya contohnya gini, contohnya itu ketika belajar di Eropa saya lebih paham masalah-masalah kompleks secara akuntansi. Contohnya gini, revaluation aset gitu. Dari banyak, contohnya kayak di Jerman ini banyak pengusaha yang memindahkan asetnya di Jerman ke Poland. Kenapa? Karena di Poland ini mata uangnya masih memakai currency yang zloty, lebih rendah daripada mata uang euro. Jadi untuk pengusaha di Jerman, buat mereka ini lebih menguntungkan kalau misalnya mereka pindah di Poland gitu loh. Sebelum mereka dikalahin sama orang Prancis atau orang Belanda, mereka lebih ngambil langkah lebih dulu untuk memindahkan asetnya mereka di Poland. Nah, jadi ketika memakai sistem IFRS, di IFRS itu kan dia mengenal yang namanya revaluation ini gitu loh. Nah, ini yang harus lebih mendalaminya sih di situ. Ketika waktu saya belajar di Indonesia, GAAP itu nggak mengenal revaluation. Maksudnya GAAP itu mengenal revaluation, cuman dalam bentuk yang berbeda. Ketika saya sampai di Eropa, ternyata revaluation yang dipakai itu berbeda. Itu sih. Jadi saya harus lebih terbiasa dengan sistem yang baru gitu. Tapi untungnya Indonesia sekarang udah mulai mengadopsi IFRS ya. Kalau nggak salah dari tahun 2011 atau 2014 gitu. 2011 ya. Gitu sih Mas Zul. Kalau misalnya komparasinya sih seperti itu.
Oke, terima kasih banget Mas Iqbal atas penjelasan yang cukup untuk saya sendiri awam di bidang akuntansi, tapi cukup jelas mengenai akuntansi gitu. Apa bedanya antara akuntansi dengan luar negeri dan sistem akuntansi yang kita miliki di Indonesia seperti itu. Jadi Basically kayak misalnya selama di luar negeri itu lebih mengenal, lebih banyak prakteknya sih. Kalau saya bilang ya, lebih banyak prakteknya karena kita lebih tahu gimana sih kendala-kendala yang dialami dari tiap negara, apalagi Europe. Europe ini kan negaranya berdekatan nih. Otomatis hubungan perdagangannya itu, marketnya itu mereka lebih dekat. Mereka butuh waktu yang cepat di perjualan, maksudnya perdagangan itu butuh waktu yang sangat cepat gitu loh pergerakannya. Jadi di situ banyak kendala akuntansi sih sebenarnya. Dari situ di situ tuh banyak kendala akuntansi. Jadi ketika belajar di Eropa itu lebih dapat ininya, lebih dapat prakteknya dari kendala-kendala ini nih. Kenapa sih kok di Poland pakai IFRS tapi dia masih punya namanya Polish GAAP. Dia punya sistem sendiri. Ternyata problemnya adalah karena banyak negara-negara di luar Poland, di sekitaran Jerman, Czech Republic atau Hungary, Hungaria gitu, Belanda, dia banyak yang pengen mindahin asetnya ke Poland gitu. Karena menguntungkan buat beberapa perusahaan. Jadi di situ sih lebih prakteknya sih lebih di situ. Jadi kayak lebih jadi kayak gini ya gitu. Kalau melihat Mas Iqbal sendiri, Mas Iqbal beberapa semester di Australia nih. Apa bedanya juga nih Mas Iqbal antara sistem akunting di Australia dengan Eropa sekarang gitu? Itu beda lagi sebenarnya. Jadi kayak saya bilang tadi kan, akunting di tiap negara tuh beda. Waktu di Jepang, saya pelajarin GAAP karena semenjak Perang Dunia Kedua, Jepang itu benar-benar ngikutin Amerika banget, buntutin Amerika banget. Amerika pakai GAAP, dia pakai GAAP. Amerika masuk di waktu di tahun 1998, Hobbes itu bikin penelitian tentang klasifikasi negara-negara yang pakai sistem European, komunisme, terus GAAP, common law. Itu Jepang tuh udah dari tahun 1960-40-an malah dia pakai US GAAP. Waktu saya di Australia, karena Australia ini sebenarnya miliknya UK, ya kan bagian dari UK sebenarnya, Australia, Singapura, terus Virgin Island dan lain-lain. Mereka makainya common law. Jadi waktu saya di Australia, saya benar-benar pelajarinya beda lagi. Dia pakai sistem common law dan sebagian mengadopsi GAAP gitu. Jadi benar-benar nggak nyentuh IFRS sama sekali saya waktu di Australia, dan sampai di Europe beda lagi. Jadi di kepala saya ini sebenarnya udah macam-macam isinya. Mengenai standar akuntansi ini udah isinya udah macam-macam. Cuman saya sekarang lebih fokus ke IFRS sih. Gitu. Karena IFRS itu cenderung lebih, kalau menurut saya sih IFRS itu cenderung lebih transparan. Dan kenapa European Union juga memakai IFRS, saya pikir karena salah satunya itu. Karena IFRS itu lebih transparan dan mengurangi tingkat resiko sih sebenarnya. Tuh. Oke, terima kasih Mas Iqbal. Ini teman-teman yang baru bergabung, jika ada pertanyaan untuk kedua narasumber, yang satu ini yang tadi setelah menjelaskan perihal akunting, sistem standar dan akunting ini Mas Iqbal. Jadi Mas Iqbal ini salah satu mahasiswa di Universitas Polandia, juga sedang melakukan exchange di Portugal seperti itu. Beberapa pengalamannya tadi sudah dijelaskan sendiri oleh Mas Iqbal, dan yang tamu kedua ini kita ada Mas Jeffrey Hanafi yang tadi pertama sudah menjelaskan tentang kondisi perkuliahan di Polandia. Nah, Mas Jeffrey ini adalah salah satu ambasador dari NAFA. NAFA ini adalah agensi resmi dari Polandia gitu. Ini jika ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom chat di bawah. Jadi kita langsung bisa tektok aja gitu. Nah, untuk kita lanjut ke sesi kedua ini. Nah, Mas Iqbal dan Mas Jeffrey ini adalah dari dua skema beasiswa yang berbeda. Mereka datang ke Polandia. Mas Iqbal ini merupakan salah satu awardee dari NTB, Nusa Tenggara Barat, seperti itu. Dan Mas Jeffrey ini adalah salah satu datang dengan skema government to government. Jadi
antara pemerintah, kerjasama antara pemerintah Polandia dengan pemerintah Indonesia. Itu dengan nama beasiswanya itu Ignasi. Nah, nanti ini dari Ignasi dulu nih Mas Jeffrey bisa menjelaskan bagaimana benefit-benefitnya dan apa saja yang kita bisa peroleh gitu Mas Jeffrey. Oke. Seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Zulkifli, jadi saya datang ke Polandia ini untuk melanjutkan studi master. Memang dapat beasiswa dari pemerintah Polandia itu sendiri, yang nama beasiswanya Ignacy Łukasiewicz. Tapi informasi yang paling pentingnya, sayangnya sampai per tahun ini beasiswa ini masih terfokus untuk di bidang life science dan juga engineering itu sendiri. Ada kemungkinan ke depan akan di extend ke bidang yang lain-lain, karena sebenarnya kalau ngomong beasiswa government to government itu kan banyak hal yang banyak hal untuk promosi bidang pendidikan itu sendiri. Nah, jadi ada kemungkinan ke depan bakal bisa di-extend. Jadi kalau emang teman-teman ada yang berminat, monggo untuk diperhatikan terus di website-nya mereka, di Ready Study Go Poland itu ada di Facebook itu sendiri, dan atau enggak di website-nya. Kita ada website 2, go-poland.com or .pl ya, saya lupa, dan satu lagi dari website-nya NAFA itu sendiri. Nah, untuk benefit-nya, ini bisa saya bilang fully covered ya, jadi mereka membiayai sekolahnya, jadi saya udah nggak bayar sekolah lagi, dan juga living cost-nya mereka kasih tiap bulan gitu. Jadi worth banget sih kalau buat saya pribadi. Jadi saya hampir nggak keluar uang dari kantong pribadi, hanya buat awal-awal settlement dan juga untuk tiket pesawat aja waktu awal-awal. Untuk currency sendiri, Mas Jeffrey, apakah berapa sih per bulannya living allowance yang diberikan, dan apakah cukup gitu, dan apakah kita memiliki jenjang karir ke depan setelah lulus dari Uni Polandia? Oke. Kalau untuk bicara living cost dari pihak NAFA sendiri, NAFA itu pemberi beasiswa yang mana juga pihak yang merekrut saya untuk jadi digital ambassador. Untuk beasiswa saya mereka beri itu nominal sekitar 1.500 zloty, yang mana currency-nya antara zloty dengan rupiah itu per hari ini sekitar 1 zloty itu sekitar 3.600-an lah kayak gitu. Nanti teman-teman bisa teman-teman akuntansi pasti jago lah ya ngitungnya ya. Dan kalau ditanya cukup atau enggak, personally cukup sebenarnya untuk 1.500. Memang tidak untuk bermewah-mewah, tapi untuk hidup dan menjalani studi itu cukup. Tentu saja hidupan di Polandia itu enggak di Poland ya, mungkin di seluruh wilayah Europe, dan nanti Iqbal juga mungkin bisa relate, kita nggak bisa kayak dikit-dikit makan keluar, beli makan di luar segala macam. Kita tetap harus combine juga dengan kita masak sendiri, dan itu adalah hal yang biasa sebenarnya di Europe. Meanwhile, kembali berkaca ke masa S1 saya di Indonesia, yang mana tiap kali makan dulu kuliah ya makannya di luar. Kalau di sini kita ada masak juga kayak gitu. Jadi kalau bicara tentang living allowance yang dikasih oleh pihak beasiswa untuk hidup, sebenarnya itu cukup sih, cukup sekali untuk hidup dan masih bisa saving kok gitu. Terus untuk jenjang jenjang karir ya. Karena kan biasanya teman-teman akuntansi di Indonesia kan, lebih milih sekarang kan sudah banyak lowongan kerja, mungkin banyak lowongan kerja di Indonesia, cuma kan banyak juga rekan-rekan yang saya pengen studi lanjut lagi deh untuk mengembangkan ilmu akuntansi saya karena di bidang akuntansi kayak gitu Mas. Dan setelah lulus kayaknya lebih baik kerja di luar deh daripada balik ke Indonesia. Nah, itu ada nggak sih kesempatan-kesempatan seperti itu Mas Jeffrey? Oke, salah satu fakta yang menarik untuk Polandia itu sendiri, tingkat unemployment rate-nya itu di sini kita rendah sekali. Jauh lebih rendah dari Jerman, jauh lebih rendah dari Prancis. Itu nanti teman-teman bisa cek di Google, bisa dilihat sendiri unemployment rate di Poland itu berapa.
Dan jujur buat saya itu rendah, yang mana artinya kalau itu rendah, peluang kita untuk mendapatkan pengalaman di bidang profesional itu terbuka cukup lebar. Jujur aja, sebenarnya saya sekarang juga lagi menjalani sebuah internship di salah satu perusahaan internasional di bidang FMCG yang apa ya, bisa dibilang saya tuh dapat intern di planning center yang ditaruhnya di Poland, yang mana kita ngurusin pabriknya tuh ada di seluruh Europe. Makanya mungkin tadi pas Iqbal cerita bahwa kenapa mereka mau mindahin aset ke Poland segala macam, agak relate juga ya, karena kantor saya itu kantor planning center yang kita ngurusin semua supply chain-nya, kita yang bikin plan-nya, kita yang segala macam, tapi untuk eksekusi, untuk production-nya kita taruh ada di negara-negara lain gitu. Balik lagi ke topik tentang peluang untuk mendapatkan pengalaman profesional, itu jadi terbuka banget sih. Saya jujur dapat internship ini nggak terlalu perlu perjuangan, iya, tapi offernya tuh ada banyak banget sih di internet. Kita bisa cari dan kita bisa coba, dan itu hal yang wajar banget untuk di Polandia khususnya bagi mahasiswa menjalankan studinya sambil melakukan internship atau bahkan bekerja paruh waktu atau bahkan full di perusahaan gitu. Oke, terima kasih penjelasan Mas Jeffrey. Ini mungkin teman-teman di sini masih curious atau penasaran, apakah akan terjadi diskriminasi untuk mahasiswa asing sendiri dalam perkuliahan atau juga dalam jenjang karir profesional seperti itu? Mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Iqbal? Kalau diskriminasi sih nggak ada sih kalau saya bilang. Jadi kayak udah dijelasin sama Mas Jeffrey tadi ya, studi di Poland, studi di Europe, itu kayak gitu tadi. Kayak gimana-gimananya buat living cost dan lain-lain. Bener sih, kayak katanya Mas Jeffrey, buat studi di Europe tuh nggak bisa kita foya-foya kayak di Indonesia gitu. Nggak bisa, bener-bener kalau kita kayak gitu nggak hidup, istilahnya kayak gitu. Jadi ketika studi di Europe, secara nggak langsung naluri kita sebagai manusia buat bertahan hidup, gimana caranya biar bisa irit, biar bisa nabung, uang yang dikasih segini cukup, sama pemerintah segini cukup, itu tergunakan dengan baik lah selama 1 bulan, itu tiba-tiba muncul aja gitu. Tiba-tiba jadi koki lah, mendadak jadi koki gitu. Kalau misalnya soal diskriminasi sih, kalau saya bilang sih dalam pendidikan di Eropa tuh nggak ada ya, karena orang Eropa, dan misalnya tingkat imigrasi di Eropa sendiri itu juga termasuk besar. Di Poland salah satunya juga tingkat imigrasinya juga besar, jadi mereka udah biasa ngelihat orang asing sih. Mereka tuh udah biasa ngelihat orang asing, mengajari orang asing, dan kebanyakan juga profesor di Poland itu atau dosen di Poland itu mereka juga belajarnya di luar Poland gitu loh. Jadi ada yang lulusan di Prancis, atau ada yang beberapa ngambil dosen Prancis buat ngajar di Poland, atau ada yang dulunya belajar di UK. Jadi kebanyakan dari mereka juga udah biasa ketemu sama orang asing, jadi nggak ada diskriminasi sih kalau saya bilangin. Terus yang kedua, buat jenjang karir, buat akuntansi di sini, sebenarnya di sini tuh akuntansi tuh jadi sebuah lapangan pekerjaan yang paling dicari sih sebenarnya kalau saya bilang buat di Europe itu. Apalagi buat di Jerman sama Spanyol sama Itali. Kenapa? Karena seperti kita tahu, walaupun Europe ini satu, mereka ini tapi saling membenci satu sama lain. Jadi mereka ini juga bersaing satu sama lain. Kayak contohnya Spanyol sama Prancis, mereka ini saling benci satu sama lain. Walaupun mereka ini, iya kita di European Union, kita jadi satu. Tapi mereka ini membenci. Mereka gimana caranya? Pokoknya saya harus lebih baik dari Prancis, atau Portugal harus lebih baik dari Spanyol gitu. Jadi mereka itu lebih kayak, saya butuh, karena sekarang itu mau masuk ke industrial age 4.0 ya, kalau saya bilang 4.0 ya. 4.0, jadi dibutuhin nih yang namanya akuntan-akuntan yang lebih berkualitas, yang lebih profesional, perlu dicariin. Kayak perusahaan-perusahaan kayak di Jerman tuh salah satu badan akuntingnya membutuhin akuntan yang lebih baik gitu.
Jadi kalau saya bilangin buat ini sendiri, sebenarnya bidang yang sangat bagus juga sih buat belajar akuntansi di luar negeri, karena jenjang karirnya aja bagus juga sih. Kita butuh akuntan yang baik, yang gimana bisa mengadopsi sistem segini untuk di Industrial Age 4.0 gitu lah istilahnya, kayak gitu. Sedangkan kayak Mas Jeffrey tadi bilang, mungkin rata-rata sih mahasiswa di sini juga dapat internship juga. Kebetulan saya juga dapat internship, insya Allah mungkin bulan depan pindah lagi saya ke Italia dapat di sana jadi akuntan juga. Kalau saya bilang kan jadi jenjang karirnya tuh enak sebenarnya gitu, mudah untuk dapat internship juga. Dari internship bisa jadi permanent work atau gimana gitu. Kalau saya bilang sih kayak gitu. Untuk diskriminasi dan lain-lain sih sebenarnya nggak ada sih, sama aja sih saya bilang. Maksudnya balik lagi itu ke masalah sosial sih. Kalau di dunia pendidikannya sih sama aja sih di mana-mana. Oke, terima kasih Mas Iqbal penjelasannya. Terima kasih Mas Jeffrey. Ya, ini juga sekedar teman-teman mungkin ada yang baru bergabung. Nah, kita sedang melakukan sharing session antara yang satu ini telah dijelaskan dari Mas Iqbal, salah satu mahasiswa akuntansi di Polandia, dan juga tadi yang pertama kali adalah Mas Jeffrey sendiri. Mas Jeffrey ini salah satu mahasiswa di Universitas Polandia di bidang otomasi robotik, dan juga sekarang sedang diberikan amanah sebagai digital ambassador NAFA. Nah, untuk penjelasan sedikit, Mas Iqbal juga ini adalah salah satu mahasiswa yang bawa keluarganya gitu, teman-teman. Jadi Mas Iqbal ini sudah berkeluarga dan membawa keluarganya untuk studi di Eropa. Jadi semua tuh memiliki kemungkinan itu sangat besar untuk kita berkarir atau meneruskan cita-cita kita. Jika mungkin ada teman-teman yang memiliki cita-cita untuk berkuliah lanjut lagi ke luar negeri, yuk silakan, semangat. Nah, ini terkait mungkin jika teman-teman ada pertanyaan, tolong sampaikan di kolom komentar ya, di kolom chat di bawah. Jadi karena waktu kita kurang lebih 20 menit lagi, ada baiknya kita maksimalkan waktu yang ada. Nah, terkait kualitas pelajar sendiri nih, Mas Iqbal dan Mas Jeffrey. Kualitas pelajar sendiri antara kualitas Indonesia, maksudnya lulusan dengan Indonesia dan juga lulusan luar negeri, saya rasa sih nggak ada bedanya jika ingin berkarir. Ya, gitu kan. Bahkan untuk meneruskan studi lanjut, dan itu tidak terkecuali dari yang lulusan luar negeri, maksudnya lulusan yang negeri PTN maupun swasta. Bisa jelaskan sendiri, Mas Iqbal ini adalah salah satu lulusan dari PTS di Indonesia, dan juga Mas Jeffrey ini salah satu PTN di Indonesia. Jadi semua itu memiliki kemungkinan untuk balik lagi kepada kita. Nah, yang ingin saya sampaikan gimana Mas Iqbal dan Mas Jeffrey, tolong berikan tips kepada teman-teman nih. Sebenarnya benar dibilang sama Zul tadi ya, semua kemungkinan itu kebuka lebar sih. Cuman bedanya sama kita yang mahasiswa adalah kadang kita males nyari kemungkinan itu. Jadi itu PR pertama tuh, males nyari. PR pertama tuh itu. Jadi kemungkinan tuh banyak tuh. Kemungkinan tuh jutaan. Kemungkinan kebuka lebar, nggak peduli itu saya lulusan PTS atau PTN. Saya lulusan PTS nih, saya lulusan PTS di salah satu perguruan tinggi swasta di Jogja, di Universitas Indonesia, saya lulusan di sana. Bisa dapat beasiswa buat ke luar negeri, di luar negeri dapat lagi kemungkinan buat dapat beasiswa Erasmus lagi, pertukaran pelajar ke tempat lain. Jadi saya udah benar-benar nggak perlu kerja, dapat uang lagi gitu loh buat living cost. Cuman kadang-kadang kita kualitasnya student di Indonesia itu adalah males nyari tahu kemungkinan itu. Gitu sih kalau saya bilang. Cuman itu aja sih, basically kualitas student di sini itu sebenarnya sama aja sih. Hanya saja bedanya kita di Indonesia studentnya kebanyakan malas buat nyari tahu, buat informasi tentang beasiswa misalnya. Contohnya kayak gini, beasiswa di Indonesia itu yang mahasiswa paling tahu siapa sih? Pasti baru denger nih beasiswa paling LPDP paling LPDP biasanya. LPDP, Australian Awardee, atau Chevening. Iya kan? Bener-bener cuman ini aja, atau DAAP, ya kan? Dia khusus Jerman ya. Tentang Ignacy Lukasiewicz sedikit yang tahu gitu. Padahal beasiswa tuh banyak banget di luar gitu loh. Itu sih kalau menurut saya bilang tingkat kualitasnya mahasiswa di Indonesia itu cuman itu aja sih.
kadang mereka malas mau nyari tahu aja sih. Dari Mas Jeffrey gimana Mas Jeffrey? Kalau membandingkan teman-teman Indonesia yang studi di luar dengan teman-teman internasional yang lain, ya kalau jujur kalah pinter mah enggak ya sebenarnya ya. Cuman Ya sama. seringkali kalahnya tuh kalah minder sama kalah rajin seperti yang Iqbal bilang. Terus yang mana kalau sebenarnya bagi teman-teman yang nanti mau berminat juga melanjutkan studi, apalagi di luar negeri, perlu disadari dari awal bahwa studi di luar negeri itu dari awal mulainya aja nyari itu pasti nggak gampang. Yang mana artinya seperti yang Iqbal bilang, effortnya memang harus lebih besar dan harus lebih rajin lagi untuk mencari, gitu sih. Nggak ada yang gampang dan nggak ada yang instan, memang begitu. Dan itu kalau menurut saya sendiri ini pendapat personal ya. Kenapa kok susah? Ya karena untuk hidup di sini aja juga tantangannya banyak ya. Kita jauh dari keluarga, kita hidup di lingkungan yang baru, lingkungan yang asing, dan itu memang perlu motivasi yang sangat kuat sih, apalagi kalau kita bicara dengan situasi pandemi per hari ini, itu menjadi student di luar negeri buat saya pribadi nggak gampang, lebih susah lagi kayak gitu. Kita ada restriction segala macam, restriction of movement, kita bisa gampang mudah ketemu dengan teman-teman dan segala macam, dan itu nggak mudah. Nah, salah satu yang bisa bikin kita bertahan adalah motivasi kita yang kuat dari awal untuk melanjutkan studi gitu. Jadi itu memang modal yang penting, dan kenapa untuk studi di luar itu memang prosesnya aja pun dari awal memang nggak mudah. Jadi ya memang kalau ditanya bedanya mahasiswa asing sama mahasiswa Indonesia, ya pinter mah nggak terlalu beda jauh ya, 1-2 aja sama aja kayak gitu. Tapi yang beda mungkin rajinnya sama tekunnya sih. Ya sih, benar sih. Karena saya ingat juga mahasiswa luar negeri, apalagi bagian center Europe itu ya terkenal banget sama punctuality. Jadi ketepatan waktu. Jadi buat mereka, time is money. Jadi ketika mereka telat sedikit, bakal jadi problem sama mereka. Kayak mungkin buat, kalau nggak salah waktu pertama kali saya sampai di Poland, ada salah satu teman dari teman Ignasi, teman-teman student di Poland juga, mahasiswa bilang, kalau kamu janjian sama orang Poland, jangan telat sedikit pun, kamu harus datang lebih dulu dari mereka. Karena kalau misalnya kita telat, atau lebih telat dari mereka, bakalan tinggal katanya, kayak gitu. Jadi saya mikirnya sih, tingkat rajinnya sih yang benar sih katanya Mas Jeffrey, tingkat rajinnya tuh beda banget sama kita yang di student di Indonesia. Tapi tingkat kepintaran sih, orang Indonesia pintar-pintar kok di sini. Oke, terima kasih Mas Jeffrey dan Mas Iqbal untuk sarannya. Dari Pak Ari sendiri, untuk Pak Ari nih, Pak Ari, semoga ada wejangan nih untuk kita yang sedang kuliah di luar negeri, juga untuk mahasiswa Indonesia yang sedang ikut dalam sharing session kali ini, Pak Ari. Ya, wejangan mungkin bukan wejangan ya, kalau wejangan kan kesannya saya lebih ahli gitu ya. Nah, dari segi pengalaman kan saya 1 S2, sekarang lagi proses S3 di dalam negeri semua gitu ya. Jadi saya dapat masukan atau dapat pencerahan juga bagaimana proses kuliah di luar negeri. Mungkin sekedar mengingatkan aja, namanya juga kan bukan di negara sendiri gitu ya, bukan di negara sendiri ya. Intinya adalah kita tetap menjadi warga negara asing yang baik di sana gitu ya, mengikuti peraturan yang ditetapkan pemerintah, apalagi kondisi COVID kayak gini kan. Mungkin perlakuan di Polandia, di Portugal lebih ketat daripada Indonesia gitu ya, terkait pelaksanaan, kalau di Indonesia sebutnya PSBB ya. PSBB ya. Kalau di Portugal atau Polandia saya nggak tahu namanya apa ya. Sama Pak, lockdown Pak. Lockdown aja. Ya. Lockdown ya. Intinya itu tetap mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah sana gitu ya. Terus, namanya budaya berbeda, takutnya kita berpikir apa yang kita lakukan hal yang biasa, wajar, tapi menurut mereka itu hal yang kurang ajar gitu ya. Contoh misalkan tadi janjian dengan orang Portugal harus datang lebih cepat dari mereka gitu kan. Nah, itu kan berbeda 180 derajat dengan kebudayaan di kita gitu ya. Kalau di kita kan
rapat mulai jam 2 tapi di undangannya jam 1. Contohnya kan seperti itu. Karena memang budaya telat itu sudah terlalu kuat gitu. Intinya itu aja. Mengikuti peraturan yang ditetapkan pemerintah dan menempatkan diri sesuai dengan budaya yang ada di sana. Terus untuk teman-teman yang sekarang masih kuliah S1 di UMT, mungkin ini sharing session dari teman-teman yang kuliah di Polandia dan Portugal bisa menjadi pencerahan ya buat kalian semua. Jangan berpikir hanya puas pada proses pembelajaran selesai S1. Selama bisa ambil beasiswa luar negeri dan ada kemungkinan dan pastinya memang kesempatan akan selalu ada ya. Intinya tadi Mas Iqbal bilang bagaimana kita mau mencarinya ya. Sebenarnya kan seperti itu. Semua pasti ada peluang. Nah, kalau memang kesempatan itu ada, ambil. Jangan sampai enggak. Jangan sampai nanti timbul penyesalan. Dulu saya pernah ada tuh tawaran beasiswa ke Cina. Nah, cuma penyakit orang Indonesia itu adalah satu tadi belum ditambahkan ya oleh Mas Mas Jeffrey dan Iqbal. Mas Iqbal ya. Apa itu Pak? Apa itu Pak? Penyakit orang Indonesia itu homesick, kangen rumah. Nah, itu yang nggak bisa ditawar-tawar tuh. Terus yang kedua adalah agak susah untuk keluar dari zona nyaman, ya. Belum berpikir out of the box gitu ya. Nah, mereka sudah puas dengan apa yang sudah dicapai di Indonesia. Contoh misalkan kuliah, terus sebelum lulus dapat pekerjaan, bagian administrasi, bagian akunting. Ya udah nyaman seperti itu, berjalannya seperti itu sampai mereka berkeluarga sampai tua akan seperti itu. Itu penyakitnya orang Indonesia tuh agak susah seperti itu. Agak susah untuk out of the box dan kalaupun keluar negeri nggak tahan lama. Homesick-nya itu kuat gitu ya. Itu saja sih mungkin masukan-masukan dari saya, Mas Jul. Itu saja ya. Terima kasih Pak Ari, terima kasih sebelumnya. Terima kasih atas wejangannya juga untuk masukan kepada kami semua mahasiswa yang mana outputannya pasti harus berbakti pada negeri gitu, membanggakan Ibu Pertiwi seperti itu. Lanjut lagi nih untuk teman-teman. Iya. Saya mengingatkan lagi kita sesi ini sisa kurang lebih 8-10 menit. Jika ada teman-teman di sini memiliki pertanyaan, tolong dituliskan di kolom chat atau langsung komen saja, tidak masalah, hidupkan mic-nya. Kayak gitu, nggak usah malu. Kita juga sama-sama belajar di sini, terutama Pak Ari sebagai pengajar kayak gitu. Oke, lanjut lagi ini. Belajar. Mungkin masuk ke penjelasan terakhir ya dari Mas Jeffrey kayak gitu, Mas Jeffrey. Nah, terkait perkuliahan di Polandia dan bagaimana persyaratannya dan apa saja sih dan bagaimana dan kapan saja dibuka gitu. Tolong jelaskan lagi Mas Jeffrey. Mungkin ada yang baru bergabung. Kalau untuk studi generally in Europe, nggak terkhusus di Polandia, sebenarnya kita tuh untuk memulai kuliah, kita ada dua. Kita bisa ada yang mulai sekitar bulan Februari, dan juga ada yang normal seperti di Indonesia pada bulan sekitar September-Oktober ya, kalau nggak salah. Dan itu normalnya. Seperti yang tadi saya udah bilang, sayangnya untuk sejauh ini memang dari NAFA, yang mana itu ada agensi dari pemerintah Polandia itu sendiri yang memberikan beasiswa, belum ada beasiswa yang diberikan kepada warga negara Indonesia untuk di bidang akuntansi itu sendiri. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada peluang dari kampus to kampus, gitu. Itu nggak pernah tertutup kemungkinannya karena itu sifatnya pribadi dari kampus itu sendiri. Dan juga dari pengalaman saya dulu waktu S1 dari teman-teman saya, itu ada-ada aja program untuk misalkan exchange ke Polandia, ke luar negeri, dan salah satunya ke Polandia. Yang mana saya pribadi jujur nyesel sih S1 dulu nggak exchange kemana-mana. Kenapa kok nyesel? Karena banyak hal sebenarnya yang bisa didapatkan dari mencoba studi dan juga hidup di luar negeri itu sendiri. Kita bisa berpikir satu hal yang beda. Kita seperti yang Pak Ari mention tadi, kita bisa berpikir out of the box. Kita bisa melihat sesuatu yang baru dan akhirnya berinovasi. Saya bisa pastikan
Jeffrey yang hari ini dan Iqbal yang hari ini sudah berbeda pandangannya dengan kita yang dulu masih di Indonesia. Bukan berarti kita berubah jadi jelek, enggak, tapi kita sudah bisa banyak dapat inspirasi gitu. Oh, ada satu hal yang baru nih di sini. Oh, ada yang lain nih di sini kayak gitu. Kita kalau kita bisa menyerap informasi lebih banyak, kita bisa berpikirnya bisa lebih apa ya? Lebih kompleks yang mana kita bisa dapat keputusan yang lebih baik karena mempertimbangkan banyak hal yang mana itu bagus sebenarnya untuk pengembangan diri kita ke depannya itu sendiri kayak gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan jika ada teman-teman yang berminat untuk melanjutkan studi salah satunya ke Poland, bisa dicari lebih giat di internet atau bahkan untuk sekedar exchange yang 1 semester atau mungkin lebih dari 1 semester atau bahkan untuk program di summer itu sekitar Juni, Juli sampai September itu sendiri, itu biasanya selalu ada. Dan seperti yang Pak Ari mention tadi, ya kalau ada kesempatannya, jangan disia-siakan kayak gitu. Jadi kalau untuk beasiswa sejauh ini belum ada, tapi yang resmi dari NAFA belum ada untuk teman-teman akuntansi sayangnya, tapi kemungkinan peluang untuk ke Europe atau ke Polandia itu sendiri jalannya sebenarnya selalu ada. Banyak jalan lah menuju Roma. Romanya kita ganti aja Polandia kayak gitu. Jalannya mah banyak. Dari Mas Iqbal ada terkait untuk rekan-rekan hari ini yang hadir? Buat rekan-rekan hari ini sebenarnya akuntansi ya. Sebenarnya akuntansi itu bidang yang unik sih, tak bilangin. Itu kalau teman-teman pengen melanjutkan kuliah ke luar negeri kayak tadi dibilangin sama Jeffrey, kuliah ke luar negeri, especially di bidang akuntansi itu menjadi bidang yang sangat menarik sih sebenarnya buat belajar di Europe. Karena kalau kayak saya jelasin tadi sebelumnya, kita jadi lebih banyak tahu, apalagi buat teman-teman kayak tadi Pak Ari bilang, mahasiswa Indonesia tuh agak susah meninggalkan zona nyamannya. Ketika dia belajar akuntansi, dia bakalan stuck sama itu terus. Dia bakalan stuck, oh saya udah cukup nih belajar akuntansi di Indonesia. Kalau ketika belajar di luar negeri, akan kebuka lagi pikirannya buat, oh akuntansi kayak gini nih, kayak gini ya sistemnya. Oh akuntansi kayak gini di Jerman, kayak gini banget ya. Kok strict sekali sih sistem di sini, strict banget sistem di sana, atau macam-macam. Jadi ketika sudah sampai di luar negeri itu, bakalan banyak muncul pertanyaan dan curiosity ya, kalau saya bilangin. Jadi kayak keingintahuan kita terhadap bidang akuntansi sendiri gitu. Bentar, bahasa pengantar yang ini ada pertanyaan nih, bahasa pengantar yang digunakan saat berkuliah di Poland. Adakah preparation course untuk bahasa Polish sebelum berkuliah? Mungkin ini buat pertanyaan buat Mas Jeffrey ya. Oke, langsung kita jawab aja kali ya. Iya, biar main waktu nih. Untuk studi, tentu bahasa pengantarnya opsinya ada 2. Yang satu dengan bahasa lokal, yang kedua dengan program internasional, yaitu di Conduct in English kayak gitu. Jadi kalau mau ngambil yang dalam bahasa Polish ya juga boleh, tapi pasti perlu dong kemampuan di bahasa Polish itu sendiri kayak gitu. Tapi kalau saya sendiri pribadi berkuliah di program internasional yang mana conducted in English gitu. Jadi preparation course-nya untuk bahasa Polish ada. Kalau kalian mau lanjut bahasa Polish, kalau kalian mau ambil preparation course dan juga lanjut kuliah internasional juga bisa. Kalau mau langsung kuliah di internasional dengan bahasa Inggris pun, itu juga mungkin aja. Oke, terima kasih Mas Jeffrey atas pertanyaannya. Lanjut lagi, selain homesick nih, kira-kira kesulitan apa lagi yang akan kita hadapi selama kuliah di luar negeri? Langsung singkat aja Mas Jeffrey. Well, drama kehidupan mah selalu banyak ya, nggak menutup kemungkinan di Indonesia pun kalau kalian merantau, drama kehidupan kan selalu ada. Kalau yang seperti yang Pak Ari bilang tadi, homesick segala macam, itu benar banget. Kalau saya pribadi, homesick nggak? Ya homesick aja. Cuman kalau karena udah dilempar ke Europe sini, mau pulang tuh mikir, udah sama tiketnya mahal ya, dan juga terbang tuh lama. Pegel, sumpah, terbang lama kayak gitu tuh. 12 jam ya Mas ya? 12 Iya, jam. 12 lebih bahkan kalau nggak salah ya. Udah sama terbang lama kayak gitu, pulang-pulang tuh
nyampe Indonesia senang mah seneng gitu. Cuman punggung mau putus. Jadi ya pertimbangannya lumayan juga gitu selain finansial karena tiket juga lumayan kan pulang pergi kayak gitu. Dan Banyak juga pertimbangan, betul. banyak pertimbangan. Kayak nggak mungkin lah kita pulang cuma seminggu doang kayak udah berapa hari habis buat nyesuaiin badan karena perbedaan zona waktu kan pasti berpengaruh banget dan juga beresin tuh masalah punggung duduk terus 12 jam juga pegel gitu. Jadi ya kalau yang Pak Ari bilang soal homesick segala macam, kalau saya bilang sih udah Pak lempar aja Pak anaknya ke Europe kayak gitu. Ntar juga pulang mikir kok dia Pak. Oke, terima kasih Mas Jeffrey atas jawaban. Ini kayaknya ada pertanyaan selanjutnya cocok untuk Mas Iqbal nih. Pembagian waktu dalam belajar nih, Mas Iqbal, terkait belajar akuntansi. Ada pembagian waktu yang signifikan nggak? Adakah kiat-kiat atau trik khusus untuk mendapatkan beasiswa luar negeri? Langsung kita barengnya aja sama pertanyaan terkait studi plan nih, exchange. Apakah ada tips penyusunannya? Cara belajar akuntansi, adakah pembagiannya kayak gitu? Pembagian waktu ya dalam belajar akuntansi. Kalau sebenarnya sih mungkin agak beda di bagian degree-nya ya. Kalau misalnya mungkin di bachelor, pembagian waktu buat belajar akuntansi itu lebih gimana ya sebenarnya? Agak masih ya step by step gitu kan. Bagian waktunya mungkin hari ini atau di semester ini belajar ini, belajar ini, belajar ini. Cuman kalau di master sendiri hampir sama juga sih sebenarnya step by step. Cuman pembagian waktunya lebih kayak kalau di master itu lebih kayak gimana ya saya jelasinnya ya? Lebih ke satu waktu ini kita fokus ke satu subjek dulu, gitu sih kalau saya bilang. Jadi nanti subjek yang ini akan berhubungan nanti buat subjek yang satunya di depan gitu. Dulu kalau nggak salah waktu di bachelor itu saya pernah pelajarin satu ilmu manajemen sama ilmu akuntansi barengan. Yang dimana satu subjek ini ternyata lebih diambilnya lebih dulu daripada subjek yang maksudnya subjek yang jadi ada dua subjek yang berhubungan nih. Ternyata subjek yang harusnya diambil lebih awal itu saya ambilnya di belakangan, sedangkan subjek yang belakangan saya ambilnya di duluan. Mungkin kalau misalnya di master itu agak susah ya, agak nggak bisa ya. Jadi karena setiap subjek per semester itu bakalan saling berhubungan terus sih. Terus kalau misalnya ini sebenarnya saya juga agak bingung sih ini pembagian waktu dalam apa di belajar akuntansi yang personal apa di Personal, kampus. mungkin sepertinya personal nih, untuk kiat-kiat juga. Kalau personal sih pembagian waktunya sih tergantung dari setiap student sih ya. Kalau saya sendiri bagi waktunya per minggu saya harus belajar di bagian apa dulu, di minggu depannya saya belajar bagian mana dulu. Jadi kalau saya sih ngatur waktunya sih kayak gitu, biar satu cepat masuk, cepat paham, yang kedua nggak lepas tuh yang udah diingat, yang udah dipelajarin itu nggak lepas gitu. Jadi 1 minggu itu saya pakai untuk memahami yang satu subjek ini dulu. Saya benar-benar paham nih, baru saya ngambil subjek yang satunya lagi sih. Kalau personal sih saya kayak gitu, bagian waktu secara signifikannya. Terus kiat-kiat khusus ya, trik untuk mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Yang satu paling penting, searching. Kita nggak bakalan tahu ada beasiswa atau enggak tuh kalau nggak searching. Yang kedua, ambil aja sertifikat testing bahasa Inggris atau gimana, ngetes bahasa kita, karena kalau menurut saya sih golden ticket untuk bisa berangkat ke luar negeri itu language certificate salah satunya. Tanpa language certificate, kita udah jiper duluan, istilahnya kayak kita udah nggak pede duluan buat ngambil beasiswa, saya nggak mampu nih, atau gimana. Yang ketiga, pede. Banyak student yang dapat beasiswa ke luar negeri itu bukan dari student yang berprestasi kok, bukan yang student yang kayak ngikut olimpiade, nggak semua student yang dapat beasiswa tuh yang kayak gitu. Jadi kemungkinan beasiswa ini terbuka buat semuanya sebenarnya kalau saya bilangin sih. Terus lagi Mas Iqbal, kalau misalnya kita udah interest terus tapi kita ada permasalahan keuangan, gimana nih kita menghadapi permasalahan tersebut Mas Iqbal? Itu kayaknya permasalahan yang umum sih, finansial itu umum. Permasalahan keuangan ya. Permasalahan keuangan buat dapetin beasiswa apa gimana? Karena kalau misalnya kita dapat beasiswa kan permasalahan keuangan salah satunya tertolong tuh. Ya kan?
kita dapat beasiswa, permasalahan keuangan itu otomatis Mungkin tertolong. permasalahan keuangan finansial buat flight-nya, tiketnya, atau settlement di awal sih biasanya. Sebenarnya sih kalau kayak gitu cari beasiswa yang benar-benar menanggung flight tiket juga sih. Ada kan sebenarnya banyak sih beasiswa yang kayak gitu, kayak beasiswa saya salah satunya menanggung flight tiket juga. Menanggung flight tiket, settlement dia ditanggung. Jadi hitungannya salah satu masalah dalam hidup saya itu sudah terpecahkan dari beasiswa ini gitu loh. Saya sudah nggak perlu hitungannya saya belajar untuk digaji lah gitu. Istilahnya kayak gitu. Oke. Jadi dan untuk memperoleh beasiswa itu sendiri kalau misalnya ada masalah keuangan sih sebenarnya mungkin Kita bisa mengajukan sponsorship mungkin ya. sponsorship sebenarnya. Terus gimana caranya keluar dari zona nyaman? Keluar dari zona nyaman itu gampang. Jangan terlalu nyaman di zona nyaman aja. Anggap aja zona nyaman itu nggak enak. Jangan terlalu nyaman di zona nyaman. Ya, jangan terlalu nyaman di zona nyaman. Jadi saya juga sempat waktu itu mikir sama kayak teman-teman saya. Selesai lulus kuliah, langsung nyari kerja, dapat job di teman-teman saya udah dapat job tuh waktu itu, saya masih ingat teman-teman saya udah dapat job di PLN, ada yang dapat job di Bursa Efek di Jakarta. Habis itu ada yang dapat job di Telkomsel, ada yang dapat job di Telkom, ada yang dapat job di Tama, Buma. Tapi saya mikir mereka itu setelah dapat job setiap hari itu ngelakuin rutinitasnya. Saya mikirnya waktu itu mereka nyaman sih nyaman, tapi saya masih belum nyaman buat itu waktu itu. Saya mikirnya kayak gitu. Saya perlu sesuatu yang lebih menantang. Saya pengen ngelihat dunia ini lebih luas. Saya pengen ngelihat gimana sih orang-orang di luar negeri sana, gimana sih hidupnya mereka di sana, gimana sih pola pikir mereka di sana. Jadi saya mikir zona nyaman yang sebenarnya nyaman waktu itu tidak nyaman. Jadi saya menganggap itu tidak nyaman aja. Jadi saya memilih, oke, saya harus keluar. Saya mikirnya waktu itu pada saat itu Gitu ya. Ini apa namanya? Selamat siang Kak, exchange studi buat study plan. Tips cara penyusunannya. Ini Mas Jeffrey atau saya nih yang jawab mungkin? Biasanya kalau study exchange itu nggak tahu ya, ada nggak study plan-nya, tapi biasanya tiap program kan pasti beda-beda ya, jadi ya memang harus dipantengin baik-baik, requirements-nya tuh apa. Apakah ada dokumen mutlak untuk semuanya ya, kayak Mas Iqbal bilang tadi, dokumen mutlaknya ya language certificate sih. Yang lainnya sih pasti harus menyesuaikan ya, tiap yang ngasih, ya kayak kita ibaratnya daftar kerja aja pasti requirement-nya bisa beda-beda kayak gitu. Ya itu harus diperhatikan dan disiapin aja. Nggak ada mutlaknya apa, jawabannya nggak ada. Oke, kita masuk di penghujung acara. Untuk pertanyaan dari teman-teman, saya rasa sudah terjawab semua ya. Dan juga untuk teman-teman yang rekan-rekan yang hadir dalam sharing session hari ini, terutama khususnya mahasiswa akuntansi dari Universitas Muhammadiyah. Terima kasih banyak atas waktunya. Dan juga dari Kaprodi Akuntansi sendiri, Bapak Ari. Terima kasih waktunya juga sudah bergabung bersama kami selama 1 jam terakhir. Dan juga terima kasih untuk Mas Iqbal, sehat-sehat di Portugal, dan juga balik lagi ke Polandia, balik lagi ke Indonesia. Terima kasih Mas Jeffrey sebagai perwakilan dari Ambasador NAFA, terima kasih banyak atas waktunya, telah berbagi pengalaman. Oke, rekan-rekan, terima kasih. Untuk yang belum bisa hadir, kami mohon maaf karena ada keterbatasan dari Zoom itu tersendiri, dan namun sebagai tanpa mengurangi rasa hormat kami, akan kami share dari video ini, kayak gitu. Video dari sharing session ini akan kami share. Dan semoga nanti kita bisa bergabung di kesempatan-kesempatan berikutnya, tentu terkait topik-topik yang menarik kayak gitu. Juga tadi teman-teman sudah mendengarkan bagaimana PSBB di Indonesia, bagaimana lockdown di luar negeri. Ya sama saja kuliah online, cuma kan kita memiliki kendala masing-masing gitu kan. Ada yang kendala dengan jaringan, kendala kuota, kendala dengan sistem pembelajaran kayak gitu. Semua juga punya kendala masing-masing, dan juga semoga teman-teman selalu sehat, di Indonesia selalu sehat, dan selamat menunggu berbuka puasa. Mungkin itu saja dari saya sebagai host pagi atau siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.